محمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihidayatihi ila yaumiddin. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita masih dapat melanjutkan kajian kita ya, semata-mata atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sakit, yang kita sama-sama doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan ya. Tadi saya lihat Pak Budi, padahal sudah izin ya Pak Budi, sakit itu tensinya tinggi, tapi demi subuh masih datang, tapi kajiannya sambil rebahan katanya, nggak apa-apa, luar biasa ya. Nah itu, jadi kalau ada uzur itu biasakan diizin, itu luar biasa ya. Pak Budi ini senang sekali ikut kajian tafsir ini ya. Baik, hari ini kita tadarus dulu surat Al-Baqarah ayat 261 262. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم
في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Terjemah lafziyah dari ayat ini, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Perumpamaan Allah jelaskan dalam ayat ini tentang sabih atau masal, perumpamaan atau sifat nafkah dari orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, yang mentransaksikannya di jalan Allah. Artinya fi ta'atillah, artinya dalam mentaati
Allah. Maka bentuk perumpamaannya kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 buah tangkai. Satu biji jadi 7 buah tangkai, yang setiap tangkai itu masing-masing memiliki 100 biji. Kalau kita ibaratkan padi dari satu biji, ya, kemudian melahirkan beberapa tangkai, dan subhanallah, dari satu biji itu jadi berapa itu? Dari satu biji ketika ditanam juga hanya beberapa ini ya, tapi ketika keluar itu jadi berapa biji itu? Coba kalau kita rajin menghitung gitu ya, yang sudah yang sudah menguning dan akan panen, dihitung apakah tiap gundukan itu jadi satu di 700 atau bisa jadi lebih. Demikian pula hal nafkah yang mereka keluarkan itu menjadi 700 kali lipat. Kalau tadi 7 buah tangkai, masing-masing tangkai 100, tapi kalau nafkah yang dikeluarkan itu bisa menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan lebih banyak dari itu, ya. Liman yasha, bagi yang dikehendakinya. Itu baru gambaran ringan. Allah melipat gandakan di 700 kali lipat setiap sedekah yang dikeluarkan. Bahkan bisa lebih dari itu. Ada yang menyebutkan di riwayat itu sampai 900, sampai 900. Nah, 900 kali lipat. Namun di sini Allah menggarisbawahi liman yasha, bagi yang dikehendakinya. Artinya ada di antara yang memberikan sedekah yang tidak dilipat gandakan oleh Allah. Jadi ada yang dikehendaki dilipat gandakan dari 300, 700 sampai 900 kali lipat, ada yang tidak. Ini menunjukkan bahwa ketika sedekah atau berinfak ini terkait dengan objek yang disedekahkan dan objek yang terkait dengan yang disedekahi, ya.
Kemudian perbedaan tingkatan sedekah itu juga terkait dengan tempat. Misalnya mentraktir di tanah suci itu berbeda dengan mentraktir di Bukit Tinggi. Gitu. Yang namanya sedekah itu ternyata terkait tempat, juga terkait waktu. Misalnya pahala sedekah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu berbeda dengan sedekahnya di hari-hari biasa. Nah, itu. Dan itu angka kelipatannya wallahu yudhaifu liman yasha, itu atas kehendak Allah. Siapa yang dikehendaki Allah dipilih. Dalam sedekah juga demikian, dengan konsekuensi surganya pun berbeda-beda. Ya. Misalnya orang yang syahid di jalan Allah, surganya itu lebih tinggi 100 derajat di atas yang tidak berjihad di jalan Allah. Yang ketika ditanyakan kepada Rasulullah, derajatnya seperti apa ini? Itu antara bumi dan langit jaraknya. Wow. Hanya bedanya yang di derajat yang paling tinggi itu bisa mengunjungi ke surga yang derajatnya lebih rendah. Ya kita mah di derajat mana aja lah, no penting di surga. Nah, maka Allah menutup ayat ini, selain tadi siapapun yang dikehendaki, juga Allah menyebutkan wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Kenapa Allah setiap hari dan setiap waktu terus memberikan rezekinya? Karena Allah wasi'un alim. Allah maha luas rezekinya. Dari sejak kita diciptakan, bahkan di hadis itu, dari sejak jin pertama yang diciptakan sampai manusia pertama yang diciptakan sampai yang terakhir, itu semuanya sudah dikucurkan rizkinya oleh Allah. Dan aset yang telah Allah keluarkan untuk sekian jumlah makhluk itu tidak berkurang sedikit pun. Itu ya. Katakan mengeluarkan untuk 3 miliar manusia kebutuhan rezekinya, kebutuhan oksigennya, ya. Itu tidak membuat berkurang rezekinya. Maka Allah menyebut ayat ini wallahu wasi'un alim. Padahal telah diberikan dari jin yang pertama diciptakan dan dari manusia yang diciptakan, bahkan sampai yang terakhir, rezekinya, jodohnya sudah Allah cukupkan. Alim, Allah maha mengetahui siapa yang seharusnya mendapatkan ganjaran yang lebih. Karena Allah tahu
oh si fulan ini ikhlasnya sedang, si fulan ini ikhlasnya ya di bawah ambang batas. Oh si fulan ini ketika sedekah dia ikhlasnya pol. Itu alim. Allah Maha mengetahui. Karena ada orang itu memberi agar diberi. Memberi agar dipilih. Ada. Allah tahu itu. Wallahu wasi'un alim. Ayat ini mendorong kita untuk tidak takut untuk bertransaksi dengan Allah. Karena segala kebaikan tidak akan dizalimi oleh Allah. Pasti akan dikembalikan. Baik di dunia apalagi di akhirat. Tapi yang jelas ini yang 700 kali lipat bahkan sampai 100 kali lipat itu nanti ya. Nanti di akhirat diberikan tentang sebab turunnya ayat ini. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa turunnya ayat ini pada kisah sedekahnya Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa asbab nuzul ayat ini adalah ketika sahabat Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan itu bersedekah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keluar pada perang Tabuk, ketika akan berperang, datang Abdurrahman bin Auf bi 4,000 dirham, dengan 4.000 dirham. Insyaallah Abdurrahman bin Auf pada perang Tabuk. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kanat li 8,000. Abdurrahman berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku memiliki 8.000. Fa amsaktu li nafsi wa iyali 4,000. Kemudian aku pegang untukku dan keluargaku 4.000. Wa 4,000 aqradtuha li Rabbi. 4.000-nya lagi aku pinjamkan kepada Allah. Subhanallah. Jadi Abdurrahman bin Auf ini hampir 50% mensedekahkan dari kekayaan yang dimilikinya. Karena tadi memiliki 8.000, 4.000-nya disedekahi untuk membiayai perang Tabuk, 4.000-nya untuk dirinya dan keluarganya. Masya Allah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu laka fima amsakta wa fima a'taita. Maka ini sering dipakai doa ketika ijab qabul, menerima zakat atau menerima sedekah. Barakallahu laka fima amsakta wa fima a'taita. Ini doa Rasulullah. Semoga Allah memberkahi dengan apa yang engkau pegang, wa fima a'taita, dan apa yang engkau berikan.
Artinya Rasul mendoakan keberkahan agar yang ditahan tadi 4.000 untuk dirinya dan keluarganya Allah berkahi. Kemudian Rasul juga doakan agar yang 50%-nya lagi yang engkau berikan juga Allah berkahi. Nah, ini. Maka ketika kita diberikan sesuatu, ya, juga alangkah baiknya. Di sini memberikan doa ini. Barakallahu fima amsakta wa fima a'taita. Riwayat yang kedua, ayat ini berbicara tentang wajah Utsman bi alfi dinarin. Utsman bin Affan itu memberikan 1.000 dinar. Fasabbaha fi hujri Rasul, kemudian dikirimkan ke kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Abdurrahman bin Samurah, berkata Abdurrahman bin Samurah, fara'aituhu sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudkhilu yadahu fiha wa yuqallibuha. Ketika 1.000 dinar itu diserahkan di kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul memasukkan tangannya di kumpulan dirham yang tadi diberikan oleh Utsman bin Affan, wa yuqabbiluha wa yuqallibuha, ya. Dalam riwayat yang lain, Madhir bin Affan menyebutkan bahwa Rasul ma amila ba'dal yaum Allahumma la tansa hadal yaum li Utsman. Sampai-sampai Rasul berdoa, Allahumma la tansa hadal yaum li Utsman. Saking kagumnya Rasulullah atas kedermawanan dan ketulusan Utsman, sampai berdoa, la tansa, ya Allah, jangan engkau lupakan hari ini li Utsman, atas apa yang dilakukan oleh Utsman. Masya Allah. Wa qala Abu Sa'id Al-Khudri, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, ra'aitun Nabi, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam rafi'a yadaihi, mengangkat tangannya, yad'u li Utsman, kemudian berdoa kepada Utsman, wa yaqul ya Rabba Utsman, wahai Tuhannya Utsman, inni raditu an Utsman fardi anhu, wahai Rabb yang menciptakan Utsman, sesungguhnya aku ridha kepada Utsman, maka ridhoilah dia. Insyaallah. Ya. Betapa mulianya mereka sampai didoakan langsung oleh Rasulullah, dan doanya itu nyata hingga hari ini. Ya.
Utsman bin Affan. Hingga hari ini ada yang namanya Bi'ar Utsman. Sumur Utsman bin Affan, yang itu menjadi sumber, ya, menjadi sumber kehidupan. Kemudian bahkan ada hingga hari ini rekening Utsman bin Affan yang itu mendanai baik itu konstruksi maupun pengembangan pembangunan di tanah suci. Luar biasa. Orangnya sudah tiada, rekeningnya masih mengalir, sungainya masih sumurnya masih banyak diminum oleh orang-orang setelahnya. Luar biasa. Ini adalah barakah dari apa yang didoakan oleh Rasulullah. Ya Rabba Utsman, inni raditu an Utsman fardi anhu. Sampai secara khusus, ya, sampai secara khusus didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah menyebutkan alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiriki apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya, dengan tidak menyakiti perasaan, mereka memperoleh pahala alaihim lahum ajruhum inda rabbihim, mereka memperoleh pahala di sisi Allah Tuhan mereka. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kelanjutan ayat ini menunjukkan kualitas infak dan sedekahnya para sahabat dan kita semua. Di mana ayat ini mengingatkan la yutsbi'una man ma anfaqu manna wala ada. Merupakan peringatan atas dua sifat yang harus dihindari dari orang yang bersedekah. Apa? Yaitu manna wala ada. Ini disebut-sebut kemudian juga ada diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan atau mentang-mentang. Wal manna itu ayyatatawalal muhsin bi ihsanihi ala man ahsana ilaihi. Manna itu adalah yang melebih-lebihkan, ya,
orang yang bersedekah itu atas kebaikannya. Ya. Kamu itu kalau bukan karena aku saat itu udah mati kelaparan. Nah, dia ngasih tapi nyelepet. Nyepet. Wa yatafakhar alaihi bisababi ma atahu min ataya. Kemudian dia sombong, angkuh karena dia bisa memberinya. Laqad ahsantu ilaik wa anqadtuka minal fakri. Sungguh aku telah berbuat baik kepadamu dan aku telah menolongmu minal fakri, dari kefakiran. Nah, itu manna. Ya. Kalau bukan aku saat itu, kamu sudah dimutasi. Nah, itu. Kalau aku nggak ngomong sama bos, kamu sudah keluar. Nah, itu. Nolong tapi, nah itu manna, itu man, ya. Membangga-banggakan, menyebut objek yang dia bantu, ya. Kemudian membangga-banggakan. Qala al-Imam Ar-Razi, Imam Ar-Razi menyebutkan makna dari manna ini dari berbagai hal. Qad manna Allah ala fulan. Allah telah memberikan kepada fulan idza an'ama alaihi bi ni'amihi. Ketika memberikan nikmatnya. Ya. Jadi mana yang ini adalah bimana in'am, kata Syekh Ar-Razi. Ya. Qad mannallahu ala fulan artinya in'am. Allah memberikan nikmat kepada fulan. Ada makna yang kedua yaitu bimakna naqas. Bimana naqas minal haqq. Makna yang kedua, manna itu adalah dengan makna kurang dari kebenaran. Sebagaimana Allah firmankan, wa innaka la ajran ghairu mamnun. Artinya ghairu maqtu, sesungguhnya bagimu pahala yang tidak terputus. Wasumya mununan, dikatakan mamnun atau munun li'annahu yaqta'ul a'mar, karena itu memutus umur-umur. Famin hadza tankusun ni'mah, maka dengan berkurangnya umur disitulah artinya nikmatnya berkurang. Jadi manna itu ada yang bermakna in'am, memberikan nikmat, ada yang bermakna nakas, berkurang. Nah, itu. Dan orang Arab, tradisi Arab memuji, ya, memuji untuk meninggalkan, ya, manna bin ni'mah, ya, kata-kata manna yang dimaksud dengan manna menurut Syekh Tantawi
adalah izhar wal istina ilaihim, ya, menampakkan, menjelaskan, ya, kepada mereka yang diberikan sedekah, manna wala adha. Tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Ini untuk menguatkan, ya, alla yaqa' minhum, agar yang bersedekah ini tidak sampai jatuh kepada mereka nau'un minal adha, ya, agar jangan sampai sedekahnya itu dicederai dengan kesombongan, ya, dan juga hal-hal yang menyakitkan bagi yang disedekahi. Misalnya Pak Mul ngasih baju baru ke saya, giliran saya pakai baju baru, ya, gitu. Padahal kan itu tujuannya tadi izhar, supaya orang tahu siapa yang memberinya. Kedua, sebetulnya itu ada, kalau bahasa sekarang itu ada bullying, ya, ongkoh bilang baju baru, ya, padahal itu kan dari saya. Nah itu gitulah, ya. Maka hindari, ya, ketika bersedekah, ketika berinfak, hindari. Kalau perlu tangan kanan yang bersedekah, tangan kiri tidak tahu menahu, ya, ya, itu jauh lebih baik. Semakin disembunyikan sedekahnya itu, maka semakin besar, ya. Dan menjaga hati untuk ikhlas, ya, dalam berbagi inilah yang menjadi penentu, ya, dilipat gandakan atau tidaknya amal seseorang, dan itu adalah suka-suka Allah, ya. Maka orang yang bisa menghindari tadi, menghindari apa? Manna wala adha, ya, menghindari dari manna dan adha, ya, Allah siapkan lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bagi mereka pahala yang besar sebagai balasan atas tinggi adab mereka dan ikhlas mereka. Inda marra bihim wa malik amr wala khaufun alaihim, dan tidak ada kekhawatiran, ketakutan, mimma sajiduna fi mustaqbalihim, mereka tidak takut apa yang terjadi di masa depan mereka, tidak takut hartanya kurang, tidak takut waduh ini kalau dipinjami nanti bangkrut saya, nah, itu, ya, kalau dipinjami ngebangkrut saya, ya, la khaufun, nggak ada khawatir itu, ngasih pinjam ya pinjam sudah, ya.
walahum yahzanuna ala madihim. Dan mereka juga tidak khawatir dengan apa yang sudah mereka lewati. Ya. Artinya tidak khawatir dengan masa depan, juga tidak khawatir dengan masa lalu. Apa maksudnya? Tidak khawatir masa depannya. Ya. Nantinya akan seperti apa, tidak. Juga tidak ada kesedihan terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Nggak ada rasanya, aduh, nyesel saya sedekah itu. Kenapa saya waktu itu traktir si Fulan? Walahum yahzanun. Jadi tidak ada penyesalan nantinya. Juga tidak ada penyesalan dengan apa yang sudah dilakukannya. Kenapa itu terjadi? Lianna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala qad ahatahum biri'ayatihi, karena Allah sudah meliputi mereka untuk melindunginya. Fi dunyahum wa ukhrahum, dalam urusan dunia mereka dan urusan akhirat mereka. Wa awwadahum, dan Allah telah mengganti amma faraqu, apa yang sudah ditinggalkan, khair, Allah sudah menggantinya dengan kebaikan. Iwadun wa akramah, penggantian dan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tingkatan ikhlas dalam bersedekah itu tidak nyesel, tidak terpaksa, ringan saja. Kenapa? Karena menyadari bahwa Allah yang sudah mengurusi dunia mereka dan akhirat mereka. Bahkan Allah sudah mengganti apa yang telah mereka keluarkan. Ya. Subhanallah. Ayat ini menjelaskan bahwa yang berinfak, bersedekah, kemudian dia tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan cercaan terhadap yang diberi. Misalnya dengan mengatakan, saya telah berbuat baik kepadamu, saya telah menutupi seluruh keperluanmu, ya. Atau menyakiti perasaan yang bersangkutan, misalnya dengan menyebutkan soal itu kepada pihak yang tidak perlu mengetahuinya, dan lain sebagainya. Dan dia kalau tidak karena saya, tidak akan bisa duduk di situ misalnya. Nah ini. Dan sebagainya. Mereka memperoleh pahala sebagai ganjaran nafkah mereka itu. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Tidak pula mereka berduka cita, yakni di akhirat. Di akhirat tidak berduka cita. Ya. Di dunia tidak ada kekhawatiran. Ketika sudah dikeluarkan, maka dia merasa senang saja. Makanya kalau simulasi ikhlas itu ibarat kita BAB. Mohon maaf. Walaupun malamnya pesta duren, malamnya pizza, sate gitu ya.
Tapi ketika subuh harus waktunya dibuang, maka nggak ada itu. Nggak ada yang sudah, mana pizza malam tadi yang spesial itu? Mana sate yang malam tadi? Ya, nggak ada yang lihat lagi. Ya, biasanya langsung flash saja, beberapa diilikan, langsung tutup saja itu. Jadi ukuran ikhlas di sana adalah simulasinya adalah harus semudah kita membuang hal-hal yang sudah kita nikmati. Ya, mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah dari dua ayat ini. Ya, satu dengan gemar berinfak dan meyakini tidak akan pernah fakir. Kedua adalah mudah-mudahan kita bisa meneladani tadi diantaranya Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Mereka merupakan model yang dermawan, yang langsung didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ini ketika kita mampu berinfak, tidak lantas membuat kita sombong. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Nah, justru ketika kita dapat berinfak, semakin merunduk dan semakin tidak ingin diketahui. Ini yang akan berlimpah pahalanya. Mudah-mudahan dengan berbagi, ya, apalagi berbaginya itu pada posisi-posisi sulit, tadi pada perang Tabuk. Nah, sekarang ini besar sekali pahalanya bagi yang berdonasi ke Palestina. Ya, kenapa? Fi yaumin dzi masghabah. Karena di hari di mana mereka kelaparan. Jangankan dapat bubur, saya lihat antrian itu dapat bubur sampai cuman ya mungkin hanya beberapa ini saja. Ya. Baru dapat hujan saja mereka tampung, dan itu ada yang langsung dikonsumsi air hujan itu, ada yang digodok dulu dan seterusnya. Itu sudah sangat bahagia sekali bagi mereka. Ya, maka di antara hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afdhalus sadaqah saqyul ma, sebaik-baik sedekah adalah mengalirkan, menyediakan air. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Kemudian sedekah yang paling afdal adalah diberikan kepada keluarga dekat, ya, yang bersikap memusuhi. Nah, ini besar pahalanya, ya. Sedekah paling afdal adalah diberikan kepada keluarga dekat, misalnya kakak beradik. Ini ya agak selek gitu. Tapi dia berusaha menata hatinya bagaimana untuk bisa ikhlas. Maka dia bersedekahlah kepada kakaknya itu misalnya. Nah, itu adalah sedekah yang paling utama. Jadi kalau kita beli baju baru kasih ke kakak atau ke adik dalam keadaan fine-fine saja, itu argonya biasa. Tetapi ketika ada konflik, tetapi kita berusaha untuk apa? Untuk ikhlas. Udahlah, itu adalah kakak saya, itu adalah adik saya. Kemudian itulah yang paling besar pahalanya. Ya. Kemudian sedekah untuk orang miskin nilainya hanya sedekah. Ya. Jadi kalau kita memberikan di jalan-jalan, orang yang di kolong jembatan, yang ngamen, itu hanya nilainya sedekah. Sementara sedekah untuk kerabat nilainya 2.
1 bernilai sedekah, 2 bernilai silaturahmi. Hadis riwayat Nasai. Ya. Jadi di sini keutamaan sedekah kepada siapa? Kerabat dulu, keluarga dulu, itu jauh lebih diutamakan. Ya. Dalam hadis disebutkan, ya, qala rajulun ya Rasulullah, ayyu sadaqatin afdal? Anta saddaq wa antaha sahihun syahihun, ya, wa tahsyal faqr irwaul ghali. Muhammad bin Ghilan mengabarkan bahwa Waqi mengatakan dari Sufyan, dari Umayyah, ya, bin Al-Qaqa, dari Abu Zur'ah, dan dari Abu Hurairah, bahwa seorang pernah bertanya kepada Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama ya Rasulullah? Lalu beliau menjawab, kamu bersedekah saat kamu sedang sehat, sangat menyukai harta benda, ya, mengharapkan hidup yang panjang, dan takut miskin. Ini ketika kita ada rasa takut miskin, kita justru bersedekah. Ketika kita menyukai suatu benda, kemudian ternyata benda itu ada yang naksir, kita sanggup memeranginya untuk memberikan itu, maka itu adalah yang paling besar pahala sedekahnya. Ya, nah, mudah-mudahan ini menjadi edukasi, ya. Mengingat kita nggak tahu sedekah mana yang nanti bakal menyebut kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.